warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Siti Zulfa dengan NPM 2301021 dari kelas manajemen 6A. Halo teman-teman semuanya, selamat siang dan selamat datang di presentasi pertemuan kedua dari mata kuliah manajemen strategi. Pernahkah kalian bertanya kenapa ada perusahaan yang bisa bertahan selama puluhan tahun, bahkan bisa tumbuh pesat? Sementara banyak usaha lainnya saat ini itu malah menggulung tikar hanya dalam hitungan bulan saja. Jawabannya ada dua hal penting, yaitu yang pertama perusahaan paham betul atas kinerja keuangannya. Dan yang kedua, mereka punya fondasi postur strategi yang jelas dari visi, misi, hingga target yang terukur. Hari ini kita akan bahas tuntas dua topik utama ini secara mudah dan mudah dipahami. Yang pertama kita mulai dari analisis kinerja perusahaan. Analisis ini tidak cuma hanya dilihat dari untung setahun saja, melainkan menekankan kondisi keuangan masa lalu, sekarang, dan prediksi masa depan secara menyeluruh. Jadi ingat ya, tujuan utama manajemen strategi ini adalah menciptakan daya saing atau competitive advantage untuk mengukur seberapa kuat daya saing perusahaan. Ada dua tolok ukur utama, yaitu yang pertama ada kinerja akuntansi dan kinerja ekonomi. Kinerja akuntansi ini memakai rasio dari laporan laba rugi dan neraca, sedangkan kinerja ekonomi membandingkan hasil keuntungan dengan biaya modal perusahaan. Biaya modal ini adalah imbalan yang wajib diberikan kepada investor karena mereka menanamkan dana ke perusahaan kita. Semua analisis kinerja ini berpusat pada perhitungan rasio keuangan yang kita bagi menjadi 6 kelompok utama. Yang pertama, ada rasio kualitas. Ini untuk kemampuan perusahaan bayar hutang jangka pendek saat jatuh tempo. Tidak hanya cek uang kas saja, tapi juga seberapa cepat aset bisa diubah jadi uang tunai. Ada 5 indikator, mulai dari current ratio, quick ratio, cash ratio, sampai cash turnover. Jika likuiditasnya jelek, meskipun perusahaan ini untung banyak, tapi bisa gagal bayar hutang dan akhirnya bangkrut. Kedua, ada leverage ratio. Gunanya untuk melihat seberapa besar perusahaan bergantung pada hutang untuk menjalankan operasional. Kita hitung pakai hutang terhadap aset, hutang terhadap ekuitas, hingga kemampuan bayar bunga hutang. Rasio ini penting agar perusahaan tidak terlalu banyak berhutang hingga terbebani cicilan tiap bulan. Ketiga, ada rasio aktivitas. Tolok ukur seberapa efisien perusahaan pakai semua sumber dana yang ada. Contohnya, seberapa cepat barang dagangannya terjual, seberapa cepat piutang dari pelanggan masuk kas, dan efisiensi penggunaan aset. Semakin tinggi angka rasio aktivitas, semakin bagus juga performa operasional kita. Keempat, ada rasio profitabilitas. Ini yang paling sering kita lihat, mengukur seberapa efektif manajemen menghasilkan laba dari penjualan dan investasi, mulai dari margin laba kotor, laba bersih, ROA, ROE, sampai laba per saham. Rasio ini bukti apakah perusahaan ini benar-benar untung secara sehat. Yang kelima, ada rasio pasar. Khusus untuk perusahaan yang sudah melantai di bursa saham, pakai indikator P atau E ratio, M atau B ratio, ditambah perhitungan EVA dan MVA untuk menilai perusahaan di mata investor pasar modal. Yang keenam dan terakhir yaitu rasio pertumbuhan, mengukur kemampuan perusahaan bertahan dan berkembang di tengah persaingan industri. Kita ukur dari pertumbuhan penjualan, laba bersih, laba per saham, dan dividen yang dibagikan ke pemilik saham. Rasio ini jadi acuan apakah perusahaan bisa terus berkembang ke depannya. Setelah selesai analisis kinerja keuangan, langkah selanjutnya adalah memetakan postur strategik perusahaan. Postur strategi adalah gambaran lengkap fondasi perusahaan yang terdiri dari 4 elemen utama, yaitu visi organisasi, misi organisasi, tujuan perusahaan, strategi yang diterapkan, dan kebijakan internal perusahaan. Yang pertama,
Visi organisasi adalah gambaran kondisi ideal masa depan yang diinginkan seluruh pemangku kepentingan dari perusahaan. Yang kedua, ada misi organisasi, yaitu alasan utama perusahaan berdiri, menjelaskan lingkup operasi, produk atau jasa, dan pasar sasaran yang membuat perusahaan berbeda dari kompetitor. Yang ketiga, ada tujuan perusahaan, harapan jangka menengah dan panjang organisasi, dan harus dirumuskan dengan prinsip SMART atau spesifik, measurable atau dapat diukur, dapat dicapai, realitas, dan ada batas waktu. Jadi, kesimpulannya, analisis kinerja lewat berbagai rasio keuangan berfungsi sebagai cerminan kondisi internal perusahaan, sedangkan postur strategi menjadi kerangka arah jangka panjang usaha. Kedua, hal ini saling terhubung erat. Tanpa analisis kinerja yang akurat, postur strategi yang dibuat akan sulit untuk dijalankan dan tidak akan menghasilkan daya saing yang unggul dalam perusahaan. Demikian presentasi singkat dari saya mengenai analisis kinerja dan postur strategik. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Silahkan bertanya jika ada hal yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.